melaksanakan kurban. Tapi sebelum itu, kita tahu nggak sih apa artinya kurban? Apa dalil yang melatar belakangi diperintahkannya untuk kurban? Bagaimana sejarah kurban? Juga rukun dan syarat untuk kurban? Apalagi hikmah apa nih yang kita dapat ketika sedang berkurban? Kurban berasal dari kata bahasa Arab, yaitu koroba, yakrobu, kurbanan, yang artinya dekat. Maka kurban adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta kita, selaku pemberi rezeki yang paling utama. Kurban juga merupakan cara kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Bagaimana dalam Quran surat Al-Kautsar dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Dari ayat ini dijelaskan bahwasannya kita sholat dan juga berkurban itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sejarah apa sih yang mensyariatkan kita untuk berkurban? Awal mulanya kita bergeser ke masa lalu yang sangat jauh, yaitu tentang kedua anak dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan juga Habil, yang mana kedua ini diperintahkan oleh Allah untuk memberikan persembahan terbaik. Tapi belum disyariatkan kurbannya itu harus dengan hewan seperti domba, kambing, ataupun sapi, dan unta, dan sebagainya. Nah, saat itu Qabil memberikan pengorbanannya dengan buah-buahan dan sayuran yang berkualitas sangat jelek. Adapun Habil memberikan persembahannya dengan domba-domba yang ia gembala. Diberikannya daging domba yang sangat sehat. Maka dengan kuasa Allah, Allah menerima pengorbanan di antara keduanya ini, yaitu pengorbanannya Habil. Karena dinilai Habil ini memberikan pengorbanan yang sangat ikhlas, dan dari sinilah disyariatkannya untuk berkurban. Tapi banyak sekali dari teman-teman, dari para ulama juga mengenal salah satu sejarah Nabi. Dua orang Nabi yang menjadi seorang ayah dan juga anak. Yang kita kenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana saat itu Nabi Ibrahim bermimpi harus menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Yang padahal saat itu Nabi Ismail sangat jarang sekali bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sekalinya bertemu, Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya. Bagaimana perasaan seorang ayah ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Tapi tanpa basa-basi dan tanpa penolakan, Nabi Ibrahim langsung berbicara kepada anaknya. Wahai anakku, aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Juga sama, karena nilai takwa dan juga nilai keikhlasan dari seorang Nabi Ismail, dia langsung mengiyakan dan juga menyetujui atas mimpi yang sudah diterima oleh ayahnya dan disampaikan kepada anaknya. Maka Nabi Ismail berkata, tidak apa-apa wahai ayahku, sesungguhnya ini adalah perintah Tuhanmu. Sesungguhnya ini adalah perintah dari Allah, maka kita harus laksanakan. Ketika sedang proses penyembelihan, dengan kuasa Allah, maka Allah ganti Nabi Ismail dengan 1 ekor kambing. Yang sampai saat ini menjadi sebuah syariat bahwasannya berkurban itu bisa dengan kambing, domba, sapi, unta, ataupun kerbau. Jika kita melirik hikmahnya, yang bisa kita ambil dari dua sejarah ini mengajarkan kita bahwa kurban itu harus sesuai dengan niat kita, harus sesuai dengan hati kita, harus memberikan hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang memberikan hal yang terbaik yang kita punya. Adapun rukun kurban ada 4. Yang pertama, mudohi atau orang yang akan berkurban. Kemudian yang kedua, hewan kurbannya. Ketiga, penyembelihannya. Dan yang keempat, niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hewan-hewan kurban yang boleh untuk dikorbankan, pertama, itu tidak boleh cacat
baik itu buta, pincang, dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Kemudian mencapai usianya hewan kurban masing-masing, seperti sapi itu boleh dikurbankan ketika sudah usia 2 tahun. Unta boleh dikurbankan ketika usianya sudah 5 tahun. Domba dan kambing boleh dikurbankan ketika usianya sudah mencapai 1 tahun. Adapun hikmah-hikmah apa yang kita bisa petik dalam kegiatan kurban? Yang pertama, mengajarkan tentang rasa keikhlasan. Karena dari berkorban, kita belajar untuk menyisihkan uang setiap harinya ataupun menyisihkan sedikit harta kita untuk bisa berbagi. Yang kemudian yang kedua, hikmah yang kita bisa ambil yaitu mengajarkan kita untuk berbagi. Yang ketiga, mengajarkan kita untuk meneladani sikap daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam yang senantiasa menurut kepada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mempererat ukhuwah yang mana kalau kita berbagi maka komunikasi dan juga solidaritas kita kepada tetangga, kepada teman itu akan semakin terjalin dengan baik. Maka berkurban bukanlah hanya keterkaitan kita dengan Allah saja. Bukan hanya tentang hablum minallah saja. Bukan hanya tentang cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita. Tapi berkurban juga ada hablum minanasnya, ada keterkaitan dengan manusianya. Karena dengan berkurban, kita jadi tahu cara untuk berbagi. Karena dengan berkurban, kita jadi rela mengorbankan sebagian harta kita untuk diberikan kepada saudara-saudara, teman-teman, dan juga tetangga-tetangga kita. Maka dengan berkurban ini bukan hanya menciptakan sebuah ibadah yang hanya untuk diri kita sendiri bersama Allah, tapi juga untuk diri kita bersama orang-orang sekitar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.